Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya, teman-teman? Jelas, Pak. Terima kasih, Mas Faiz. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, kita masih bisa ditemukan ya di pertemuan ke-9. Ya. Pertama setelah UTS. Setelah UTS-nya kemarin lumayan ya, teman-teman ya. Ini. Baik, pertemuan ke-9 ini kita akan bahas tentang traditional promotion tools ya, atau advertising. Ya. Kita langsung aja. Di layar apa sudah terlihat materinya? Ya, sudah, Pak. Mulai ya, sebenarnya tentang advertising. Topiknya itu selling message, menjual pesan. Ya, perkembangan dari industri advertising itu sendiri itu sebagai iklan yang didefinisikan sebagai bentuk berbayar ya, dari komunikasi non personal mengenai organisasi, produk, jasa atau ide oleh sponsor yang dapat diidentifikasi. Jadi dapat unsurnya dapat membuat kemungkinan dari media itu terbit availability yang lebih terlihat, terus memberikan di persembahan recommendation, maksudnya itu informasi produk dari keberagaman sisi. Perkembangan dari nama brand itu sendiri itu sebagai economy of abundance ya. Beberapa dari orang yang ada cover coach ya yang bersama. Penamaan brand itu sendiri juga sebagai kata atau frase yang attach, yang kita cantumkan kepada sekelompok produk ya yang mengikuti alur dari promosi dalam customer untuk membedakan satu produk dengan yang lain. Kemudian brand-brand dalam bidang cereal, makanan, terus ini ada beer shop sebagainya. Nah, ini ada namanya consumer advertising. Itu advertising dari segi lokal itu unsurnya itu direct action message ini ya. Jadi pesan yang berjenis direct secara langsung seperti iklan mobil ya, iklan motor sebagainya yang didesain untuk mendapatkan konsumer secara langsung lewat pembelian. Terus ada national advertising sendiri yaitu berjenis indirect action message. Ini dirancang untuk membangun image, lebih rancang untuk membangun image atau kebutuhan dari produk itu sendiri. Iklan Toyota dengan merek Priusnya. Advertising advertising ini lebih ke arah mempromosikan segi partikular. Jadi dari segi lain seperti ini dicontohkan dalam green ekonomi ya, ada air, terus ada ini jalan dan sebagainya. Jadi mengedepankan sisi nilai fungsionalitas secara global, secara umum konsumen dibandingkan
produknya secara langsung. Nah, kalau product advertising itu sendiri itu lebih ke arah mempromosikan produk yang secara langsung ke bisnis yang lain daripada ke consumer market yang sesungguhnya. Misalkan ini memasarkan produk lampu, ya kan? Ya ada media perantaranya di dalam sebuah gedung. Contohnya. Dampak dari advertising itu sendiri, itu kalau dengan advertising, dengan periklanan, itu dapat membandingkan pembelanjaan yang dipertimbangkan dari konsumer yang mempunyai segi informasi yang lebih baik dengan adanya pengetahuan dari iklan. Kedua, perusahaan itu sendiri ya mempunyai segi suatu nilai jual atau nilai tambah dari produk yang ditawarkan. Kalau tanpa advertising itu bisa jadi kekurangan dari informasi tentang produknya, spesifik produknya yang kurang dijelaskan tanpa advertising. Terus di sini tentunya shopping is sendiri lokal dan based upon visual comparison, yaitu lebih ke arah lokal aja dari misalkan di ke market tanpa advertising ya orang melihatnya langsung ke produknya aja gitu. Advertising yang jalan bisa di berbagai media, orang akan tahu dulu kalau produk itu seperti ini dan akan menuju ke arah pembinaan produk di berbagai channel outlet yang dijumpai. Isu konseptualnya yaitu membedakan antara lokal dan nasional. Ya, pembedaan advertising lokal dan nasional yaitu kalau lokal ini lebih ke arah low cost dan quality. Terus primary informatifnya dari availability, harga, sama dengan associated service. Tambahannya. Terus kalau dari nasional itu sendiri, agar quality and cost masih dari skala nasional, proses nasional lebih dari skala kota tempat produk itu diiklankan ya. Lebih mengeluarkan banyak biaya, terus masalah supermatif, karena skopnya juga lebih luas, terus image yang dihasilkan dengan lain dari suatu perkembangan. Ini ada starting points-nya, advertising needs to be service to consumer. Dari sisi consumer itu consumernya gratis untuk mendapatkan informasinya. Gitu. Tapi kalau dari sisi perusahaan ya tetap ada paid-nya, bayarannya. Dampak dari penunjukan arah dan advertising itu sendiri, yaitu kalau dalam iklan ya, iklan itu dalam media sendiri itu lebih ke arah namanya bentuk iklan seperti iklan banner, terus iklan dari sales engine marketing, terus iklan dari email marketing sampai dengan sponsorship. Kebenaran dalam advertising itu sendiri, advertising is be illegal, it must contain claim that are demonstrably false. Maksudnya di sini adalah advertising harus memperhatikan aspek dari segi hukum yang terjadi di negaranya sendiri, etika yang diperbolehkan apa enggak, yang mempengaruhi sejumlah besar persepsi dari customer. Ya, nah, kalau konsep dari strategi iklan itu sendiri di ke arah isu dari cease and desist order. Maksudnya itu pesanan dari iklan itu sendiri dapat diharapkan oleh konsumen nggak sih? Dapat kontennya dapat diterima oleh konsumen. Dari bisnis advertising sendiri ada klien, yaitu orang atau perusahaan yang mempunyai produk untuk mempromosikan ide atau promosinya yang digunakan untuk membangun kesadaran dari brand, dari produknya, terus membangun image yang positif sampai dengan mempromosikan keunggulan dari produk. Paling maksudnya dari segi di Indonesia agensi ya. Terus
berhubungan dengan resistance planning, perencanaan dan riset, yaitu memulai dari mengidentifikasi tujuan dari klien seperti apa, terus identifikasi karakteristik dari target audiensnya seperti apa, target pasarnya, secara internal dan eksternal. Kreatif activity-nya, kreatifnya itu dari big idea-nya, di besarnya itu akan grab attention, perhatian dari orang atau customer yang membuat mereka notice, remember, and take action, ya, dari mengenal terus tertarik sampai dengan untuk prospek untuk membeli. Dari para pakar ya, para marketing mengatakan that should be created to say kan harusnya dikreasikan untuk menjual produk atau mempromosikan sejumlah pesan dari penjualan. Brand sendiri memfigurkan dari media yang akan digunakan, terus memberikan media pada belanja iklan pada media yang terbaik, maksudnya di sini, dan mengevaluasi bagaimana efektivitas dari pembelian setelah iklan tersebut ditunjukkan. Itu macam-macam, ada koran, newspaper, ada kabar ya, terus ada majalah, terus ada ini, contohnya ada billboard, baliho, kreatif, radio, televisi, terus internet. Nah, audiensnya ini, masa pasar ini sudah mengarah kepada targeting. Targeting itu membuat produk yang populer berasa untuk di kalangan sejumlah target pasar tertentu. Berhubungan dengan STP ya, kemarin. Tapi juga kita singing kontemporer dalam segi budaya, yaitu sing makes you buy things you don't want. Iklanan dapat membuat konsumen itu membeli sesuatu yang sebenarnya tidak dibutuhkan dan tidak diinginkan. Terus advertising make things cost more, dia yang lebih baik perusahaan. Terus advertising upsell seperti products. Produk-produk yang slow moving, ada produk yang lebih di pasaran, dan dipromosikan dengan advertising juga lebih kreatif sehingga produk tersebut bisa laku. Nah, yang sebelum sendiri ini saya update ya. Jadi dari masukan advertising sendiri. Nah, maksudnya ini produk konsumen ini dikasih produk itu dibilang mana suatu produk atau jasa yang dipromosikan tidak hanya dapat dilihat, tapi dapat mempunyai segi interaktivitas. Jadi billboard tersebut desain dan billboard tersebut bisa mempunyai segi daya tarik dari konsumen untuk dapat mempengaruhi konsumen tersebut untuk dapat beli produknya meskipun tidak dibutuhkan. Ini materinya sedikit ya, kita bisa diskusi lebih lanjut tentang periklanan. Silakan kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan. Sebelumnya mohon izin bertanya, Pak. Ya, Ya. Suara saya jelas ya, Mas? Terkait Suara saya jelas ya, Mas, tadi ya? Jelas. Oh iya. Jelas ya, Pak. Pak, ini kan terkait iklan ya, Pak ya? Iya. Nah, yang setahu saya itu kan kalau orang mau memasang iklan kan bisa, saya ambil contohnya itu Shopee ya, Pak ya. Itu Shopee kan banyak yang digunakan sama orang-orang ya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan Ya, itu gimana? bagaimana cara cara mengiklankan suatu produk supaya konsumen ini maksudnya ini loh Pak, iklan di selain Shopee gitu loh Pak. Jadi kayak media yang kan tidak semua orang mempunyai
aplikasi Shopee. Ya. Semisal kita mengiklankan di Facebook itu bagaimana ya Pak caranya agar konsumen yang orang yang tidak mempunyai Shopee tapi bisa mengetahui produk kita dari sebuah media yaitu media Facebook. Karena kan Facebook sekarang sudah jarang digunakan sama orang-orang. Bagaimana Pak? Terima kasih. Oh gitu maksudnya. Jadi ya, mengikrarkan Shopee di Facebook gitu ya, agar dapat menuju ke link Shopee-nya yang kita produk harapkan Pak, gitu. Mengiklankan suatu produk bukan di Shopee tapi di Facebook Pak, sebuah media yang jarang digunakan sama orang-orang sekarang. Bagaimana ya Pak? Terima kasih. Oh iya, oke, di Facebook sekarang ini banyak di ini ya. Kalau saya lihat sih lebih banyak yang no iklan ya di Facebook ya, iklan kan lebih dari Instagram. Nah, kalau mau membagikan Facebook itu sendiri, itu yang pertama tujuannya itu iklannya harus jelas. Nah, ini maksudnya hard selling atau soft selling, gitu ya. Hard selling itu maksudnya langsung iklan aja, maksudnya dari segi produk langsung dijual. Ini produk ini speknya ini, harganya ini. Nah, kalau soft selling itu lebih ke arah periklanan, tapi tidak secara langsung. Jadi maksudnya diselingi dengan edukasi juga, terus manfaat dari produknya juga, seperti itu soft selling. Terus yang kedua, yang pasti mengenali target pasarnya. Nah, di Facebook itu sendiri dengan produk itu target pasarnya itu seperti gimana sih? Gitu. Terus yang ketiga, dapat menciptakan konten dari atau isi dari iklan tersebut ya, supaya menarik, gitu ya. Terus selanjutnya bisa menjadwalkan memposting konten tersebut secara teratur. Jadi jangan sekali posting terus hilang gitu aja, gitu. Jadi bisa secara berkala ya, secara reguler. Terus juga aktif berkomunikasi dengan audiens. Ini maksudnya adalah kalau ada yang tanya, yang komen dan sebagainya, itu bisa direspon secara cepat, tepat dan profesional. Gitu. Terus kalau misalkan menggunakan Facebook Ads atau Instagram Ads dan sebagainya, itu juga disesuaikan dengan anggaran atau budget ya, budget yang tersedia. Satu yang langkah terakhir yaitu dapat memonitoring dan menganalisis strategi iklan. Maksudnya di sini jadi dari yang berapa, yang komen berapa, terus dari iklan tersebut, yang konsumen yang tahu dari iklan tersebut untuk menjadi pembelian itu berapa dan sebagainya. Begitu Mas Faiz. Baik, terima kasih Pak. Oke. Nah, yang lain, yang perempuan? Sebenarnya kalau ini saya ada beberapa macam ini ya, iklan pendek ya, tapi di waktu tatap muka aja. Ini maksudnya saya mau putarkan dan berikut ini sebenarnya saya mau jelaskan maknanya dari iklan yang diputar itu juga. Gitu. Tapi nanti kalau ada kesempatan luring aja ya. Oke, ada tanya lainnya? Silakan. Ada materi sedikit lagi, tapi coba ini aja, tanya jawab dulu aja. Silakan, Mas Raffi mungkin? Cukup Pak, cukup. Yang ini mahasiswi di sini. Saya mau tambahkan ya materi tentang advertising appeals. Advertising appeals itu sendiri, jadi gini, iklan yang diproduksi oleh para pengiklan dan pemasar itu dengan menggunakan beberapa daya tarik atau pendekatan dari segi pesan itu sendiri ya. Jadi daya tarik dan pesan ini digunakan dalam iklan disebut advertising appeals itu.
Itu saya tarik dari iklan. Ya. Nah, tipe advertising e-bus ini macam-macam. Yang pertama adanya kita sebut dengan fear ya. Fear itu daya tarik rasa takut. Jadi dan digunakan untuk pesan yang bertujuan untuk mengubah perilaku seperti ajakan untuk berhenti merokok. Ya, ini maaf ya kalau ada yang merokok ya, untuk merokok dengan ditambahkan gambar yang mengenaskan sebagai dampak dari perilaku merokok. Itu jadi ditakut-takutin. Ya, fears yang pertama aspeknya adanya. Yang kedua dari sisi humor. Humor itu sendiri dari humor itu tantangan bagi para pengiklan adalah upaya untuk menarik perhatian konsumen di tengah banyaknya jumlah iklan yang ada ya, dengan mengedepankan sisi fun atau humor. Terus yang ketiga data visual, itu maksudnya di merebut perhatian konsumen dengan data visual, yaitu dengan meningkatkan perhatian yang mana lebih besar pada seperti iklan parfum lah gitu sebenarnya, dari segi daya tarik dari pria atau wanita yang digunakan. Terus yang keempat yaitu musical appeals. Ini dari musik ini merupakan aspek penting dalam iklan yang musik membantu menarik perhatian ya pendengar dan musik secara mudah terhubung dengan emosi, terus ingatan dan pengalaman yang lain juga. Jadi kalau misalkan diem aja sama musik juga ini ya tidak bakal menarik juga ya. Terus yang kelima ini ada rasional appeals. Itu data rasional ini menurut tahapan dengan data personal ini menggunakan satu atau beberapa informasi tentang produk yang digunakan, gitu ya. Seperti harga, terus kualitas, terus komponen, terus kinerja, sebagainya, gitu ya. Terus yang keenam ada namanya emotional appeals, itu daya tarik emosional, yaitu didasarkan atas 3 ide tentang konsumen mengabaikan sebagian besar iklan. Data rasional itu sendiri sekarang tidak mendapat perhatian konsumen dan daya tarik emosional sendiri dapat menarik, yaitu tidak menarik, setengah menarik, dan dapat menarik perhatian secara penuh dari customer. Itu. Terus ada namanya scan 7 itu scarcity appeals, itu mendorong konsumen untuk membeli produk tertentu karena keterbatasan atau limitnya ketersediaan produk ini, baik jumlah produk atau waktu penggunaan produk. Misalkan dari produk susu yang diiklankan dari supermarket itu dengan jumlah terbatas dengan harga yang miring juga. Itu ketujuh daya tarik dari iklan yang umumnya digunakan oleh para pemasar. Ini ada yang ditanyakan teman-teman di sini? Jangan lupa untuk absennya di e-learning ya, teman-teman ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman. Yang materi yang tadi udah bisa dituntut di e-learning ya? Iya, sudah, Bang. Sudah, oke. Baik, Pak. Tanyakan. Nanti tugas kelompoknya berhubungan dengan iklan ya teman-teman ya. Jadi tapi nanti belum saya kasih, nanti aja di pertemuan ke-11 saja. Silakan boleh tanyakan.
Dari yang di ruang Zoom ini ada yang nggak mengumpulkan dari jawaban UTS. Gimana Mas Raffi? Masuk? Sudah mengumpulkan semua ya teman-temannya ya? Iya Pak, sudah Pak. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Iya ya. Baik teman-teman semua, kalau nggak ada yang ditanyakan ya, kita break dulu sampai jumpa di minggu depan. Insya Allah minggu depan bisa luring ya. Oke. Sudah mengikuti berulang kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kekurangan. Ya, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di minggu depan ya, teman-teman. Oke, selanjutnya. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.